Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menaikkan doa-doa saudara. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kembali kami berdoa bersama. Untuk kembali hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya ya Tuhan, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali berdoa bersama dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan membangkitkan iman saudara, dan ketika iman saudara dibangkitkan, maka kita percaya Tuhan mendengar doa-doa dan seruan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan saudara adalah tentang mujizat masih ada. Adakah saudara yang saat ini merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara punya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam semua masalah itu, saudara butuh mujizat Tuhan yang memberi jalan keluar bagi saudara. Maka saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah sedang menyiapkan mujizatnya bagi saudara. Dia sedang menunggu waktu kapan saudara layak untuk mengalami mujizatnya. Kapan saudara benar-benar siap untuk mengalami mujizatnya di dalam kehidupan saudara, karena mujizat masih ada. Allah masih melakukan mujizat. Nah saudara, siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam konteks ini dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan ini punya seorang anak perempuan. Dan anaknya itu kerasukan dan sangat menderita. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang punya anak dan anaknya itu sedang sangat menderita karena selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Saudara yang merupakan ibu-ibu yang sedang mendengarkan video ini, saudara pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya
seorang ibu punya seorang anak perempuan yang selalu kerasukan dan sangat menderita. Dan dalam penderitaan anaknya itu, dia sedang berupaya, dia sedang berjuang bagaimana supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia sedang berusaha bagaimana dia mendapatkan pertolongan supaya anaknya mengalami kesembuhan. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya perempuan ini mengalami mujizat dan anaknya disembuhkan. Itu satu hal yang dahsyat terjadi, saudara, di mana setan-setan diusir, setan-setan dikalahkan, dan anak ibu ini dibebaskan, dia dilepaskan, dan dia disembuhkan. Di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, dikatakan di ayat 28 itu alasan sehingga Allah melakukan mujizat bagi ibu ini, alasan sehingga anaknya disembuhkan. Dikatakan di ayat 28 itu, saudara, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kemudian dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh perempuan itu? Dia menghendaki anaknya sembuh. Lalu kemudian, kenapa akhirnya apa yang dia kehendaki terjadi? Karena imannya besar. Maka hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara melangkah dalam kepercayaan. Kalau iman saudara besar, yakin mujizat masih ada, perkara besar akan dinyatakan, mujizat akan jadi, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara bisa membuktikan imanmu, maka Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Apakah saat ini saudara menghendaki mujizat terjadi di keluargamu? Apakah saudara menghendaki mujizat terjadi dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghendaki supaya mujizat terjadi di tengah ekonomi saudara? Kalau saudara merindukan mujizat itu terjadi, maka saat ini melangkahlah dan bertindaklah dalam iman. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa bukti iman? Kalau Yesus berkata bahwa iman perempuan itu besar, Yesus sendiri mengakui, "Hai ibu, besar imanmu." Dan ketika dinyatakan bahwa iman perempuan itu besar, mujizat pun terjadi. Nah, apa yang Tuhan lihat sehingga dia menegaskan kepada perempuan itu bahwa imannya besar? Apa tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan itu? Kita lihat bersama, saudara. Di ayat 22 dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bukti imannya kepada Tuhan adalah bahwa dia memohon belas kasihan Tuhan. Imannya yang besar itu dia buktikan dengan permohonan kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan, karena dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong. Dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku yang perempuan yang sedang kerasukan setan." Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan. Rindukan belas kasihan Tuhan. Mohonkan belas kasihan Tuhan, karena saudara butuh belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itulah bukti saudara beriman.
Jika saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara, itu sebabnya mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 25 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua di sini saudara, Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, sedangkan perempuan ini orang Kanaan. Atau Yesus berkata bahwa aku diutus bukan untuk kamu, tetapi aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, ketika mendengar itu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, permohonannya, dia butuh kesembuhan bagi anaknya, tetapi permohonannya itu dia buktikan, dia barengi dengan penyembahan. Dia datang dan menyembah Yesus. Itulah bukti imannya saudara, padahal dia sudah diabaikan. Artinya Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk orang Israel. Namun demikian perempuan ini tidak menyerah, malah dia terus datang mendekati Yesus dan akhirnya menyembah Yesus. Bukti orang beriman itu saudara adalah dia datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini juga saya dan saudara harus membuktikan iman kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Buktikan iman saudara dalam penyembahan kepada Dia. Sekalipun saudara tidak mengerti, sekalipun banyak hal yang saudara tidak paham, tetapi tetaplah menyembah Dia. Karena itulah bukti kita beriman saudara. Kita tetap menyembah Tuhan dalam segala situasi. Tetaplah menyembah Dia, tekunlah menyembah Dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 27 di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Yesus juga berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, itu satu istilah yang bagi kita keras. Tetapi pada waktu itu sebenarnya itu maknanya adalah bahwa ini roti, mujizat, kesembuhan, ini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang Israel. Tetapi perempuan itu berkata dengan penuh kerendahan hati, ya Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah. Jadi perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata bahwa Tuhan, remahnya pun aku siap. Jadi kenapa mujizat terjadi dalam hidupnya? Karena dia orang yang rendah hati. Kenapa dia disebut sebagai orang yang beriman besar, saudara? Karena dia adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dia tetap tekun meminta pertolongan Tuhan. Dan kemudian dia datang dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan pada akhirnya mujizat pun terjadi. Nah, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, mari jalani kehidupan kita di dalam iman yang besar. Karena ketika kita hidup dalam imanlah kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan bagaimana, apa buktinya kita melangkah dalam iman dalam kehidupan kita, saudara? Dengan kita memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, tekun menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, maka mujizat akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Tetap melangkah dalam iman. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa dalam iman. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersepakat berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan doa-doa saudara dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah saudara, puji Tuhan saudara.
Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, segala topik-topik doa saudara, segala kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang sanggup. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberi apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia akan memberi apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara minta daripadanya. Itu sebabnya mari kita datang kepada Bapa. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman saudara. Saat ini terlebih dahulu saya berdoa bagi saudara pribadi lepas pribadi. Mungkin ada pergumulan saudara secara khusus, mungkin ada kerinduan saudara secara khusus, mungkin ada saat ini ada menjadi harapan saudara. Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara secara khusus. Apapun itu saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan. Mari berseru dan berserah kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka secara khusus, apapun yang menjadi beban dan persoalan mereka pribadi lepas pribadi secara khusus, yang orang lain tidak mengerti, orang lain tidak tahu, tetapi Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang mengerti dan tahu segala sesuatu. Saat ini hamba berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini mereka datang kepadamu dengan kerinduan atas beban masalah persoalan mereka. Saat ini mungkin mereka datang kepadamu dengan tangisan. Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan mereka. Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, lebih mengerti daripada kami mengerti masalah dan persoalan kami masing-masing. Saat ini hamba menumpangkan tangan, hamba memohon, hamba berdoa, hamba berseru, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami masalah yang rumit, masalah yang berat, persoalan yang berat, yang menjadi beban persoalan yang berat dalam hidup mereka, tolong mereka, berikan mereka jalan keluar atas segala masalah persoalan hidup mereka. Bela anak-anak-Mu ya Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berkarya dan bekerjalah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara. Saya berdoa bagi keharmonisan keluarga saudara. Atau mungkin saat ini ada masalah di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, dan Allah akan campur tangan, menyatakan mujizatnya, memberkati keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berikan keharmonisan, kedamaian, ketentraman di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada masalah persoalan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan saat ini, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tolong mereka ya Tuhan, selesaikan masalah di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati suami istri,
berkati sanak saudara, berkati semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati semua anggota keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang intim dan dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga setiap anak-anak-Mu satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia sebagai tanda penyerahan, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Percaya bahwa Allah yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia masih bekerja menyembuhkan, dan Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu, dan mereka sedang menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur, hamba menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh mereka yang sakit, mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi tubuh mereka yang sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Mereka merindukan mujizat-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa-Mu. Mereka membutuhkan mujizat kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Kanker apapun yang sedang menggerogoti tubuh mereka, hamba berdoa, hamba mengulurkan tangan, menopang mereka Tuhan, menumpangkan tangan atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus, biarlah tangan-Mu yang terulur dan menjamah tubuh yang sedang mengalami kanker ya Tuhan. Tuhan cabut semua sel-sel kanker dari dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di mana ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi dia. Nyatakan perkara-perkara besar bagi anak-Mu saat ini. Kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari sakit asam lambung. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan menetralkan asam lambungnya, Tuhan menjamah pencernaannya dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, kami percaya mujizat-Mu sedang bekerja saat ini dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan kadar gula dalam tubuhnya, dalam darahnya, dalam nama Yesus. Dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah menyatakan mujizat-Nya. Di dalam nama Yesus, Allah menyatakan perkara besar. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit hipertensi Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami hipertensi. Bahkan mungkin ada yang sedang mengalami stroke karena hipertensi. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, pulihkan kembali Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang lumpuh sekalipun, hari ini pun kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami stroke ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, normalkan tekanan darahnya, sembuhkan penyakit hipertensinya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kolesterol yang tinggi dalam nama Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu
Nyatakan mujizat-Mu, normalkan kadar kolesterol dalam tubuhnya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuhnya, kerjakan kesembuhan. Ada begitu banyak juga orang-orang yang memohon doa, yang sedang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, sembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam uratnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, bahkan ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami gagal ginjal dan sudah harus cuci darah, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Engkau kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah kesehatan di ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Normalkan kembali fungsi ginjalnya, sembuhkan dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung ya Tuhan. Ada begitu banyak juga permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Saat ini kami berdoa, saat ini kami berseru, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu dari masalah kesehatan jantung, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit leper, getah bening, atau apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini yang belum disebutkan. Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anggota keluarga anak-anak-Mu, orang tua mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka yang sedang mengalami sakit saat ini, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi saluran mujizat-Mu. Pakai mereka untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan keluarga mereka yang sakit oleh karena kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami mujizat Tuhan, kalau saat ini saudara sedang melihat tubuh saudara sedang disembuhkan, mari saksikan saudara. Tulis kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat, dan mujizat apa yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain diteguhkan dan dikuatkan. Mereka juga percaya bahwa pergumulan mereka bisa dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Jadilah kesaksian bagi banyak orang ketika saudara mengalami mujizat dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya akan terus berdoa. Saya akan berdoa bagi segala pekerjaan saudara, karir saudara. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati saudara dalam semua bidang pekerjaan saudara. Tuhan nyatakan mujizat dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati saudara melalui karir saudara, melalui pekerjaan yang sedang saudara kerjakan saat ini. Dalam nama Yesus, mari berdoa. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala bidang pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi para pengusaha, para pebisnis, dalam bisnis apapun yang sedang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang membela anak-anak-Mu. Mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
Tuhan tolong, Tuhan bela terus anak-anak-Mu. Dalam segala situasi Engkau tetap mampu untuk memberkati anak-anak-Mu. Berikan ide-ide kreatif bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, berkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para petani. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang pertanian mereka. Tuhan kiranya memberkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka tanam sehingga bisa berhasil Tuhan, bisa menghasilkan dalam nama Yesus. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berikan cuaca yang baik selalu dalam mereka menanam ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan mereka akan menuai apa yang mereka tanam karena Tuhan memberkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Berkati juga saat ini Tuhan para medis. Hamba berdoa khusus bagi para medis dalam kondisi yang sekarang ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, baik bidan, berkati semuanya yang terlibat dalam kegiatan medis ya Tuhan. Berkati Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berperan, sedang bekerja dalam bidang medis. Jaga lindungi mereka dan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan kiranya campur tangan untuk masa depan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga honorer ya Tuhan. Di bidang apapun juga mereka bekerja, biarlah Tuhan juga yang membela mereka, Tuhan juga yang campur tangan dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para honorer Tuhan, agar mereka tetap melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan campur tangan dalam kesejahteraan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang melindungi mereka, dan Tuhan yang buka jalan pintu berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong, Tuhan memberkati para PNS supaya mereka bekerja dan mengabdi untuk bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat para TNI Polri dalam mereka menjaga stabilitas bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri ya Tuhan, untuk kemajuan bangsa ini, untuk keamanan bangsa ini dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan juga yang memberkati para pejabat di pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya pejabat-pejabat sampai jajaran terendah. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan yang menolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tetap memelihara anak-anak-Mu para pensiunan. Berkati mereka dan biarlah semangat sukacita selalu memenuhi kehidupan mereka para pensiunan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tuhan juga kiranya yang campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, bukakan jalan, bukakan pintu berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamin hari esok lebih baik. Engkau yang menjamin bahwa masa depan adalah masa depan yang cerah yang Kau persiapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah itu digenapi dalam kehidupan semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati juga studi anak-anak-Mu ya Tuhan.
Biarlah dalam studi mereka Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka menjadi siswa-siswi, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan kiranya menjawab, Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi segala pergumulan kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi segala doa-doa dan permohonan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sungguh bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita bersyukur kita bisa saling menopang dalam doa. Kami sudah menopang saudara dalam doa. Saya percaya saudara diberkati melalui channel ini, saudara diberkati melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.